Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini, pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menilai sejumlah aturan terkait penerapan restoratif justice harus selaras dengan rancangan Undang-Undang KUHP. Karena dalam beberapa perkara pemulihan hak korban tidak optimal dan hanya fokus pada penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak. Penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kapolri, dan Peraturan Kejaksaan. Komisi 3 DPR RI menilai sejumlah aturan terkait penerapan restoratif justice harus selaras dengan RUU KUHP. Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Utama mengungkapkan telah terjadi perbedaan pemahaman dalam implementasi restoratif justice oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Dalam beberapa perkara, pemulihan hak korban tidak optimal karena hanya fokus pada tercapainya kesepakatan atau penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak. Pencurian ringan dan seterusnya ini kan ada rasa ketidakadilan yang diderita oleh korban. Ini harus kita pulihkan dulu. Misalnya ada kerugian materi harus dibayar dulu oleh tersangka, ya kan? Bentuk pemulihannya. Sehingga rasa keadilan di masyarakat itu ada. Nah, selama ini dalam praktek penegakan hukum kita ini RJ nih ya, ini khusus RJ. Itu kalau di kepolisian di daerah pokoknya kurang dari 2,5 juta sesuai peraturan Kapolri itu tidak bisa maju. Padahal itu kan harus dipulihkan dulu. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin berpendapat penerapan sistem restoratif justice perlu diatur secara rinci dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Kasus tertentu saja, karena kan banyak juga kasus-kasus yang kasus kecil masuk ke pengadilan juga. Malah berlarut-larut, biayanya malah lebih besar daripada kerugian yang terjadi di lapangan gitu. Oleh karena itu perlu, tapi memang tidak semua kasus akan di restoratif justice. Dari Jawa Barat, Nugi Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menilai industri otomotif punya daya pengaruh besar terhadap perekonomian, terlebih industri mobil listrik di Indonesia menunjukkan tren positif dengan persaingan berbagai merek. Komisi 7 DPR RI mendukung PT SAIC General Motors Wuling atau Wuling Motors dalam memperluas ekspansi bisnis otomotifnya di Indonesia. Ekspansi itu sejalan dengan agenda kepentingan nasional dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing sektor manufaktur. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menilai industri otomotif punya daya pengaruh besar terhadap perekonomian. Terlebih, industri mobil listrik di Indonesia menunjukkan tren positif dengan persaingan berbagai merek. Sejak mendirikan pabriknya di Cikarang pada 20 Agustus 2015, Wuling telah memberikan kontribusi nyata dalam menyerap tenaga kerja lokal. Komposisi tenaga kerja lokalnya mencapai lebih dari 90%. Kalau dari regulasi saya tanya nggak terlalu ada hal yang signifikan. Maksudnya semuanya so far so good gitu. Nah, kemudian juga lebih kepada marketnya sih, market share-nya ya. Market share-nya itu jadi tantangan yang paling berat buat mereka karena saat ini masih berada di top 4-nya yang dia cukup masih punya tantangan untuk bisa dapat market share yang lebar. Dia masih di angka 29.000 tadi udah disampaikan. Namun kita lihat growth-nya yang bagus. Growth-nya per tahunnya makin bagus kan. Dan secara umum bukan hanya Wuling, produksi otomotif Indonesia memang ekspansinya makin tahun makin bagus. Wuling masih menjadi salah satu pemain kunci dalam industri mobil listrik Indonesia. Hingga 2024, Wuling menguasai 52% pangsa pasar mobil listrik nasional dengan lebih dari 40.000 unit mobil listrik diproduksi di pabrik Cikarang. Dari Cikarang, Jawa Barat, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Pertanian mengungkap temuan mencengangkan terkait 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. bahwa saya demi Allah
Saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, masih bersama kami pemirsa di TVR 09. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono soroti isu beras oplosan yang menggegerkan publik dan tegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang dinilai merugikan rakyat dan melanggar hukum. Beberapa pekan lalu Menteri Pertanian mengungkapkan temuan mencengangkan mengenai 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono turut menyoroti serius isu beras oplosan yang menggegerkan publik itu. Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktek pengoplosan beras yang dinilai merugikan rakyat dan melanggar hukum. Riono menyebut pengoplosan beras kualitas biasa dan premium sebagai kejahatan distribusi pangan yang harus ditindak tegas, mengingat beras merupakan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, terutama kalangan menengah dan warga pedesaan. Ia menekankan distribusi beras harus sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Terutama beras-beras yang memang itu adalah kebutuhan masyarakat menengah, ya menengah termasuk juga masyarakat pedesaan, sehingga kita dorong untuk beras-beras yang selama ini menjadi konsumsi masyarakat, ya harus sesuai dengan speknya kalau dari pemerintah. Ya, kalau kemudian ada beras oplosan, kita tidak menolerir ya bahwa kemudian beras itu dioplos antara beras biasa dengan beras yang kualitas premium. Ya, kalau memang beras biasa, ya memang silahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kalau memang berasnya beras premium, ya untuk mereka yang mampu untuk membelinya. Ya, sehingga kalaupun ada pengoplosan, jelas itu satu pidana. Selanjutnya Komisi 4 DPR RI akan melakukan pengecekan langsung kualitas beras yang beredar di pasar. Komisi 4 akan memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam distribusi dan penjualan beras di masyarakat. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI soroti tingginya kasus kecelakaan di jalan tol yang kerap terjadi akibat pelanggaran over dimension overload yang menjadi salah satu dasar percepatan proses revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan atau LLAJ. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saiful Huda menjelaskan, proses pembahasan revisi Undang-Undang LLAJ masuk dalam Prolegnas 2025. Ia menekankan pentingnya konsolidasi seluruh stakeholder agar Undang-Undang LLAJ menjadi aturan yang mengakomodir permasalahan angkutan jalan
mulai dari odol hingga permasalahan angkutan berbasis daring atau ojol. Komisi 5 DPR RI menyoroti tingginya kasus kecelakaan di jalan tol yang kerap terjadi akibat pelanggaran overdimension overload. Hal tersebut menjadi salah satu dasar percepatan proses revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Kami ingin regulasi menyangkut soal odol ini dan berikut juga terkait dengan isu angkutan online, transportasi online itu menjadi bagian utuh dari revisi undang-undang terkait dengan lalu lintas jalan ini. Nah, karena itu kita lihat perkembangannya, semoga dalam waktu dekat Komisi 5 sudah bisa running menyangkut soal revisi ini. Anggota Komisi 5 Sujatmiko mendorong koordinasi yang komprehensif dengan berbagai stakeholder serta mengutamakan kepentingan aspek keselamatan bagi pengguna jalan. Kemarin instruksi dari Pak Presiden juga udah jelas, ya kan, Polri dan Perhubungan untuk menindak itu. Ya mudah-mudahan ini bisa satu solusi ya untuk meningkatkan pelayanan dan juga keselamatan di jalan seperti itu. Jadi yang penting keselamatan, kita nggak bisa tawar tentang keselamatan gitu kira-kira. Dari Provinsi Jawa Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI dorong pemerintah mengeluarkan kebijakan politik untuk program wajib belajar hingga perguruan tinggi yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah memperluas kebijakan program wajib belajar hingga jenjang perguruan tinggi atau sarjana. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan politik untuk program wajib belajar hingga sarjana atau perguruan tinggi. Hal itu bertujuan agar seluruh instrumen terkait dunia pendidikan bersinergi membuka kesempatan kepada setiap individu mengenyam pendidikan sejak PAUD hingga ke perguruan tinggi. Di sisi lain, anggaran pendidikan tinggi juga akan bertambah karena implikasi kebijakan wajib belajar tersebut. Di internasional. Nah, itu menurut saya langkah awalnya adalah pemerintah harus men-state bahwa SDM kita itu dalam konteks pendidikan itu harus minimal D4 atau S1. Itu harus, wajib. Karena itu nanti akan membuat pergerakan anggaran. Dari hanya untuk SD, SMP, SMA, SMK, menjadi juga nanti akan dialokasikan sepenuhnya untuk minimal D4 atau S1. Sehingga menjadi kebijakan politik bagi negara ini. Nah, kalau kita state-nya masih wajib belajar 13 tahun, tentu secara logika anggaran yang wajib itu 13 tahun. Di atas itu kita nggak wajib. Nah, karena tidak wajib, maka kemudian akhirnya ya hanya memenuhi standar minimal. Purnamasidi menambahkan, akses yang lebih luas ke pendidikan tinggi dapat menjadi alat yang kuat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan membuka peluang bagi mobilitas sosial. Fajar Ilhami dan Dewi, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia, memiliki potensi besar industri pengolahan coklat dalam negeri yang sangat menjanjikan yang berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat. Namun di balik besarnya potensi ini, pemirsa, sebagian besar hasil panen kakao diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambahan maksimal. Dan bagaimana tanggapan DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasinya tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik
dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09, hilirisasi bukan sekedar proses industri, namun merupakan jalan panjang menuju kedaulatan ekonomi, jalan agar kita tidak hanya menjadi penonton dalam rantai nilai global, namun juga menjadi pelaku utama yang mengendalikan hasil bumi negeri sendiri. Potensi besar kakao di negeri ini mendorong DPR RI menggerakkan hilirisasi industri kakao sebagai jalan perubahan guna mewujudkan cita rasa kejayaan bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sebagai negara penghasil komoditas kakao terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki potensi menjanjikan, utamanya dalam mengembangkan berbagai produk olahan coklat. Diketahui, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang 2023. Sementara pada 2021, nilai ekspor produk kakao intermediate seperti cocoa butter dan cocoa powder menembus angka 1,08 miliar US dollar. Akan tetapi, angka ini terus mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dan mengganggu stabilitas harga, sehingga mempengaruhi pengembangan industri pengolahan coklat. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung alur hilirisasi industri coklat, mulai dari penyediaan peralatan, bimbingan teknis, hingga tahap pemasaran, baik di tingkat lokal dan internasional. Potensi coklat ini harus kita dorong, karena selain nilai ekonomisnya tinggi, harganya juga luar biasa, sehingga kita berharap bahwa petani-petani coklat yang ada di Bali itu terus mengembangkan agar kita bisa mempunyai kekuatan di komoditas coklat. Memang problem daripada pengembang komoditi kita itu ya soal kapasitas. Nah, kita punya potensi atau komoditi yang berkualitas, tapi kalau dikelola dengan cara yang kurang bagus, kemudian ini menurunkan nilainya. Tentu Komisi 4 ingin mengajak semua stakeholders bagaimana kita kemudian ikut mendorong para petani yang mau bergiat di coklat ini dengan cara yang benar, sehingga komoditi unggul ini memiliki harga yang tinggi juga. Penurunan produksi kakao di Indonesia disebabkan beberapa faktor, di antaranya kemampuan sumber daya manusia, kondisi tanah, hama dan penyakit, serta perubahan iklim. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas coklat, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memberi insentif seperti distribusi bibit coklat unggul, pelatihan sumber daya manusia, serta mencukupi kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, ketersediaan bibit, dukungan manajemennya, itu kan. Masyarakat juga harus tahu kemana menjualnya, berapa nilai jualnya. Nah, ini pendampingan dari pemerintah ini yang penting ya menurut saya ya. Jadi jangan dibiarkan masyarakat itu nanam sendiri, tidak ada bimbingan, tidak ada arahan. Nah, akhirnya kan masyarakat menjadi ya seperti ini, untuk apa kita nanam kan kalau nggak ada prospeknya, kan begitu. Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dan pasar coklat Indonesia sehingga para petani coklat semakin giat dalam melakukan budidaya coklat serta mengolahnya menjadi produk coklat yang berkualitas yang berdampak pada perekonomian nasional.
Bandung tidak pernah kehabisan tempat yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari destinasi dengan banyak aktivitas seru, destinasi estetik maupun fotogenik, hingga destinasi dengan beragam kuliner yang memanjakan lidah. Karena itulah Bandung selalu memiliki tempat tersendiri di hati para wisatawan yang ingin berlibur singkat namun berkesan. Setelah jeda kita akan ajak pemirsa jalan-jalan di salah satu pasar di Bandung yang menyimpan sejuta cerita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, salah satu lokasi yang menarik dikunjungi di Bandung adalah Pasar Cihapit, pasar yang memiliki beragam kuliner yang layak untuk pemirsa coba. Tidak hanya menampilkan sisi otentik Bandung dan ragam kuliner, di Pasar Cihapit juga terdapat beragam souvenir, aksesoris, dan produk lokal yang memiliki karakter unik dan kurasi estetik. Nah, tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan Cihapit, jalan legendaris kuliner tak terbatas pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu di tengah ramainya kota Bandung tersembunyi sebuah jalan yang menyimpan banyak cerita menarik? Inilah Jalan Cihapit. Dikenal sejak zaman kolonial sebagai pusat aktivitas warga, kini Cihapit menjelma menjadi destinasi kuliner yang digemari. Mulai dari berbagai kedai kekinian hingga pasar tradisional legendaris, setiap sudutnya menawarkan pengalaman rasa dan nostalgia yang tak terlupakan. Yuk kita jelajahi lebih dalam. Penjelajahan di Jalan Cihapit dimulai dari tempat yang sudah tak asing bagi warga Bandung, yakni Pasar Cihapit. Dilihat dari luar, Pasar Cihapit mungkin tampak seperti pasar tradisional pada umumnya. Bangunan sederhana, pedagang sayur, dan aktivitas jual beli yang biasa kita jumpai setiap hari. Tapi jangan salah, begitu melangkah masuk ke dalam, nuansanya langsung berubah. Suasananya hidup dan menyimpan kejutan di setiap sudutnya. Di antara deretan kios sayur dan kebutuhan harian, tersembunyi berbagai kedai makanan yang ramai pengunjung dan aroma makanan yang menggoda. Dari kue basah legendaris yang membangkitkan nostalgia, hingga batagor viral yang selalu diserbu pembeli. Tak hanya itu, para pecinta manis juga dimanjakan dengan aneka dessert modern yang cantik di mata dan nikmat di lidah. Seperti cookies, roti, dan masih banyak lagi.
Bagi yang mencari hidangan berat, ada po dengan kaldu gurih menghangatkan. Juga bakmi dengan racikan spesial hingga mie Asia berkonsep fusion seperti ong noodle yang siap memanjakan selera. Perpaduan rasa tradisional dan modern inilah yang membuat Pasar Cihapit unik dan berbeda. Gak heran banyak orang kembali ke sini, baik warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati Bandung dari sisi yang otentik. Eits, daya tarik Jalan Cihapit gak cuma berhenti di dalam area pasar saja loh pemirsa. Saat kita melangkah ke ruas jalan, di sekitarnya banyak hal yang tak kalah menarik siap menyambut. Ada kopi tiam dengan suasana vintage yang hangat, menyajikan roti bakar dan kopi susu dengan rasa rumahan. Tak jauh dari sana tercium harum surabi yang menggoda. Surabi di sini tidak sekedar tradisional, melainkan disajikan dengan topping kekinian seperti keju, coklat, hingga matcha. Dan jika kamu penyuka barang-barang unik, toko-toko kreatif seperti Grammers akan menjadi tempat favoritmu. Di sini, kamu bisa menemukan beragam souvenir, aksesori, dan produk lokal yang memiliki karakter unik dan kurasi estetik. Sedikit tips untuk kamu yang berencana berkunjung ke Cihapit, terutama saat akhir pekan. Sebaiknya kamu datang di pagi hari saat kedai belum terlalu ramai, sehingga kamu bisa lebih nyaman menjelajah semua sudut Cihapit tanpa terburu-buru. Jangan lupa juga kenakan pakaian yang santai, dan siapkan ruang di tas atau dompet untuk oleh-oleh yang menarik ya pemirsa. Itulah sekilas cerita dari Jalan Cihapit, bagian dari Bandung yang tidak pernah kehilangan pesonanya. Tempat di mana kuliner, tradisi, dan kreativitas lokal bersatu. Jadi bagaimana denganmu? Sudah siap mencoba sendiri pengalaman jelajah Cihapit? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye! Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, dan demikianlah edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Noktarini dan rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.